Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Gunawan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana UI desain saya yang sudah teman-teman semua lihat tadi prosesnya. Uh, Aplikasi yang saya gunakan bisa terlihat sendiri di layar yang sedang saya bagikan ini. Ini adalah aplikasi atau website Figma, yaitu sebuah website yang dapat kita gunakan untuk melakukan desain untuk UI. Sebenarnya desain apapun, tapi untuk UI website ataupun aplikasi mobile itu sangat-sangat cocok digunakan untuk dengan aplikasi ini gitu. Oke, jadi kita mulai aja dari yang pertama. Yang pertama ini ada desain halaman awalnya. Jadi saya menggabungkan 4 aplikasi ini, aplikasi kalkulator, input nama, view list, dan juga puzzle itu menjadi seolah-olah fitur dari satu aplikasi gitu. Jadi saya buatnya aplikasinya bernama VSGA 3 dan 4. Ini menandakan ini adalah kumpulan tugas yang telah kita pelajari di minggu ketiga dan minggu keempat. Maaf, di hari ketiga dan hari keempat. Nah, kita mulai saja. Kemudian karena website Figma ini menyediakan mockup tersendiri, mockup secara langsung gitu ya dari aplikasi ini. Jadi sekarang saya akan langsung saja menampilkan mockupnya dan prototype bagaimana kira-kira aplikasi ini akan berjalan dan fiturnya seperti apa. Yang pertama ada halaman home dan ketika kita klik mulai maka dia akan menuju ke aplikasi yang pertama yaitu aplikasi kalkulator. Di aplikasi ini user dapat menginputkan bilangan pertama dan juga bilangan kedua yang ingin dioperasikan dan di sini ada menu operasinya ingin tambah, kurang, kali atau bagi. Dan saya sudah menyiapkan contoh kasus ketika user mengeklik tombol tambah ini maka yang terjadi adalah aplikasi akan mendisplay atau mengeluarkan output berapa bilangan pertama jika dijumlahkan dengan bilangan kedua, yaitu mohon maaf, ini harusnya 24. Mungkin saya ada salah sedikit tadi, lupa ganti pas copy paste. Kemudian di sini nanti ada muncul hasilnya. Kemudian jika kita kembali, maka dia akan kembali ke halaman yang sebelumnya. Nah, di sini terdapat navigasi bar yang berada di bawah bagian handphone, yang dimana masing-masing icon ini terhubung dengan aplikasi atau fitur yang lainnya. Bisa kita lihat yang ini, yang kedua ini adalah aplikasi untuk input nama. Jika kita klik, maka akan menampilkan interface dari aplikasi input nama itu atau fitur input nama itu. Maka user dapat memasukkan nama dia di input field ini. Contoh kasusnya adalah saya menginputkan nama saya sendiri Diana Gunawan dan ketika diklik tampilkan maka yang akan tampil adalah pop up yang isinya selamat datang Diana Gunawan. Dan jika kita kembali maka akan kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi list view. Aplikasi list view ini hanya aplikasi yang akan menampilkan list dari sesuatu. Nah, untuk contoh kasusnya ini saya tampilkan adalah daftar jurusan di Polibatam. Kemudian yang terakhir itu adalah aplikasi untuk puzzle bermain game huruf. Nah, mohon maaf, bisa dilihat sendiri di sini ada berbagai macam huruf yang disusun secara acak, di mana user diminta untuk menemukan sebuah kata di dalam huruf yang telah diacak ini. Contohnya saja ketika kita menemukan satu huruf yaitu gali di sini, maka user diharapkan untuk bisa menginputkan atau menekan masing-masing dari huruf tersebut. Contohnya kita tekan huruf G, A, L, dan I. Ketika ternyata itu menyebutkan ketika yang telah ditekan oleh user itu adalah sebuah satu kata yang utuh dalam bahasa Indonesia, maka aplikasi akan menampilkan pop-up yang berupa pengertian dari kata tersebut berdasarkan KBBI. Ini memang agak sedikit berbeda dari apa yang ada di modul. Saya sengaja memodifikasi sedikit untuk eksplorasi saja.
Kemudian ketika kembali, ada fitur yang lainnya yaitu acak huruf dan juga ulang. Untuk acak huruf, ketika diklik, maka huruf-huruf yang ada di sini akan ada yang berubah. Nah, jika diklik lagi, maka beberapa huruf juga akan berubah. Dan user pun dapat melakukan pencarian kata tersebut lagi gitu. Kalau ulang juga dia akan kembali ke halaman yang tadinya user berada gitu. Kemudian sudah selesai, itu saja aplikasinya. Dan ketika sudah selesai, user ingin keluar ya seperti biasa dapat dengan swipe up ya, tapi di sini saya klik aja untuk ininya. Nah, maka user akan ditanya apakah yakin ingin keluar. Jika ia ingin keluar, dia dapat mengeklik tombol Y ini, dan jika ia tetap ingin stay dan ingin main lagi, maka user dapat mengeklik tombol atau button main lagi ini. Yang mana ini akan menghubungkan yang mana tombol ini akan terhubung ke menu utama, halaman home, dan juga tombol Y ini akan terhubung ke close. Jadi aplikasinya akan ditutup saat setelah user menekan tombol Y ini. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.